Hai, perkenalkan saya Stefani Victoria, NIM 17025511015. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik radiografi intraoral. Seperti yang kita ketahui, radiografi dalam dunia kedokteran gigi membantu dokter gigi untuk melihat kondisi rongga mulut yang tidak bisa dilihat secara klinis dan juga membantu untuk menegakkan diagnosa. Pengambilan gambar radiografi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara konvensional. Dengan cara konvensional, kita memerlukan pemrosesan film tersebut di dalam ruang gelap dengan menggunakan cairan developer dan juga cairan fixer. Nah, jika dengan digital X-ray yang sudah terhubung dengan komputer, setelah melakukan pengambilan gambar radiografi, maka hasil gambarnya bisa langsung kita lihat pada layar komputer. Sehingga, jika terjadi kesalahan pada saat pengambilan gambar dan gambarnya kurang jelas, kita dapat mengulangi prosedur pengambilan gambar dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sebelum melakukan pengambilan gambar radiografi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu menjelaskan prosedurnya kepada pasien, menginstruksikan pasien untuk melepas anting-anting, kalung, denture, dan hal-hal lain yang akan mengganggu untuk pengambilan gambar radiografi ini. Kemudian, instruksikan pasien untuk duduk pada dental chair, atur posisi duduk pasien dan juga headrestnya dengan benar. Kemudian, kenakan lead apron dan juga tie-ride collar untuk melindungi tubuh pasien dari radiasi. Selanjutnya, siapkan instrumen yang kita perlukan untuk pengambilan gambar radiografi intraoral seperti bite tap atau bite block. Kemudian ada arm dan juga ring. Masing-masing memiliki warna yang berbeda untuk keperluan yang berbeda pula. Warna merah untuk bite wing, warna biru untuk periapikal anterior, dan warna kuning untuk periapikal posterior. Namun, pada teknik oklusal, instrumen-instrumen ini tidak diperlukan, karena nanti filmnya akan langsung digigit oleh pasien. Dan jangan lupa untuk siapkan alat pelindung diri atau APD seperti masker, handscoon, dan juga lid shield untuk melindungi tubuh operator dari radiasi. Oke, teknik radiografi intraoral dibagi menjadi 4. Ada teknik paralel, teknik bisektris, bite wing, dan oklusal. Teknik paralel. Teknik paralel adalah teknik radiografi periapikal yang meletakkan reseptor film sejajar atau paralel dengan gigi dan mengarahkan X-ray tegak lurus terhadap reseptor dan film. Caranya adalah kita pasang reseptor film ini pada bite blocks atau bite tap, kemudian dipasangkan pada arm, lalu pasangkan ring pada arm dan dekatkan reseptor dengan ring tersebut. Pastikan reseptor berada di tengah-tengah ring untuk menghindari terjadinya cone cuts. Kemudian, letakkan reseptor secara paralel pada gigi yang mau kita ambil gambarnya. Posisikan gigi yang mau kita ambil gambarnya ini tepat berada pada tengah-tengah film. Lalu, arahkan tube head X-ray tegak lurus terhadap reseptor film dan gigi, atau letakkan tube head X-ray ini persis di depan ringnya. Selanjutnya, lakukan pengambilan gambar. Yang kedua, teknik bisektris. Teknik bisektris adalah teknik yang menggunakan aturan isometrik. Apa itu aturan isometrik? Aturan isometrik yaitu dua segitiga adalah sama jika mereka memiliki dua sudut yang sama dan satu sisi yang sama. Dalam teknik pengambilan gambar radiografi, kita dapat menggunakan aturan ini dengan membayangkan dua segitiga yang kongruen. Langkah-langkah untuk pengambilan gambar dengan menggunakan teknik bisektris ini yaitu instruksikan pasien untuk duduk tegak, pastikan bidang oklusal pasien sejajar dengan lantai, dan pastikan bidang sagital pasien tegak lurus dengan lantai. Selanjutnya, letakkan reseptor film sedekat mungkin dengan gigi dan arahkan X-ray tegak lurus terhadap garis bisektris. Nah, garis bisektris ini adalah garis yang membagi dua sudut antara gigi dengan film. Untuk pengambilan gambar rahang atas, tube head diarahkan sedikit di atas kepala dan mengarah ke bawah. Lalu untuk pengambilan gambar pada rahang bawah, tube head diletakkan sedikit di bawah kepala dan mengarah ke atas. Yang ketiga, bite wing. Bite wing adalah teknik radiografi yang digunakan untuk melihat permukaan gigi yang meliputi mahkota gigi, interproksimal, dan puncak alveolar. Langkah-langkahnya yaitu, persiapkan terlebih dahulu instrumen yang akan kita butuhkan, seperti bite blocks, arm, dan ring. Dan untuk teknik bite wing ini, kita pilih yang warna merah. Selanjutnya, letakkan arm persis di tengah-tengah gigi yang akan kita ambil fotonya. Lalu instruksikan pasien untuk menggigit bite block, dan arahkan tube head X-ray persis di depan ring. Lalu, lakukan pengambilan gambar. Keuntungan dari teknik bite wing ini adalah kita dapat memeriksa kondisi gigi-gigi rahang atas dan rahang bawah sekaligus. Yang keempat, oklusal. Oklusal adalah teknik radiografi intraoral yang digunakan untuk melihat area yang lebih luas pada rahang dibandingkan dengan teknik-teknik yang lainnya. Langkah-langkahnya yaitu
Letakkan reseptor film pada bidang oklusal gigi pasien, lalu instruksikan pasien untuk menggigit film tersebut secara perlahan. Lalu, atur angulasi vertikal, atur angulasi horizontal, arahkan tube head pada reseptor film, dan instruksikan pasien untuk mengatupkan bibirnya. Hal ini berfungsi agar tidak tercetak bayangan bibir pada hasil fotonya nanti. Lalu, lakukan penyinaran dengan X-ray. Untuk yang oklusal bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada maxillary anterior occlusal radiograph, maxillary posterior occlusal radiograph, mandibular anterior occlusal radiograph, mandibular cross section occlusal radiograph. Yang pertama, maxillary anterior occlusal radiograph digunakan untuk menggambarkan gigi-gigi anterior dan juga untuk melihat kondisi palatum. Contoh hasil fotonya seperti ini. Nah, yang berikutnya, maxillary posterior occlusal radiograph digunakan untuk menggambarkan gigi-gigi posterior, lesi yang terlalu meluas, dan juga untuk menggambarkan lokasi dari gigi yang impaksi. Contoh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, mandibular anterior occlusal radiograph itu digunakan untuk melihat lesi yang tidak bisa terlihat pada radiografi periapikal, juga dapat digunakan untuk pasien yang mulutnya terlalu kecil apabila dilakukan radiografi periapikal. Contohnya seperti ini. Kemudian yang keempat, mandibular cross section occlusal radiograph. Ini digunakan untuk melihat perforasi yang terjadi pada mandibula dan melihat lesi pada dasar mulut. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.